Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh ya, terus dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya ya, atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku nggak bisa sebutkan satu-satu dari nama kalian ya, semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga doa baiknya untukku dan keluarga tercurahkan juga untuk kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku sebetulnya nggak mau sebut nama supaya lebih netral ya, karena yang kita kaji itu bukan personal, kita nggak ada urusannya dengan personal. Yang kita kaji itu problem dari si personal itu sebetulnya. Namun setelah aku pikir-pikir ya, dengan begitu maraknya informasi di dunia virtual kita, di TikTok, di YouTube, di Facebook, di apa saja lah ya, kok sepertinya perlu aku menghadirkan nama, tetapi tidak dalam nama lengkap ya. Aku bikin inisialnya saja supaya bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada kalian semua tentang peristiwa dari siapa sebetulnya yang sedang kita bahas ini gitu ya. Oke, akhirnya aku nggak bisa menghindari, maka aku harus sebut ya. Tapi itu pun setelah aku timbang-timbang inisialnya saja supaya bisa menjadi apa ya, yang aku bilang tadi, kan sekarang informasi di dunia virtual ini kan begitu gencar ya, bisa menjadi guiding lah ya. Oh ini yang dimaksud peristiwa itu begitu ya. Oke, maka aku kasih tajuk seperti yang ada di TikTok. Pendeta, inisialnya saja ya, inisialnya itu pendeta GL ya, pendeta GL. Dia mengkapitalisasi jemaat. Nih ya, soal tentang dia menyinggung agama di luar dia itu sudah kita bahas di seri yang
kemarin ya. Sebetulnya bukan seri sih ini ya. Ini lepas cuman masih terkait gitu aja ya. Itu sudah kita lalui kemarin ya. Jadi kita tidak perlu bahas di sini. Yang kita bahas sebetulnya baginda Yesus itu hidupnya seperti apa sih? Ya. Kan yang menjadi idol itu kan baginda Yesus. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, itu baginda Yesus idolnya. Prototipenya itu kan baginda Yesus. Kalau kita berbicara Milata, maka prototipenya itu ya Bapak Abraham. Kalau kita berbicara Yahudi, prototipenya itu ya Kanjeng Nabi Musa. Kita berbicara Islam, prototipenya ya baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekristenan, maka prototipenya itu adalah baginda Yesus itu. Bagaimana dia hidup, itu menjadi prototipe kehidupan Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus begitu. Jadi yang kita bahas ini informasi-informasi dari Alkitab yang coba kita gali untuk kita tahu prototipe itu seperti apa. Ya seperti itulah kita belajar untuk hidup gitu ya. Kalau baginda Yesus katakanlah ke kanan, lalu seseorang yang mengaku Kristen apalagi pendeta dia ke kiri, itu namanya, kalau kami di Sumatera itu jauh pasak, jauh panggang dari api. Jadi kapan matangnya? Ya, yang satu ngalor, yang satu ngidul. Nggak begitu ya. Dan ini aku kasih inisial ya, bukan nama, yaitu pendeta GL supaya tidak tidak general, karena kita tahu pendeta-pendeta yang lain itu yang baik-baik itu masih banyak ya. Yang bisa membangun kebersamaan itu masih banyak dan mereka baik-baik ya. Itu jadi aku kasih constraint ini khusus kasus pendeta GL ya. Yang gue nggak tahu apakah kasusnya berlanjut ke jalur hukum atau enggak gitu ya. Itu nggak kita bahas lah itu ya. Kita bahas secara alkitabiahnya saja. Oke. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman yang di TikTok supaya nggak rungkat dia. Kemarin aku sudah jelaskan sekilas ya di Kafir Progresif ya. Kan disampaikan gini. Ada yang berpendapat begini. Alkitab itu dibaginya menjadi informasi dan pengajaran. Yang gue nggak setuju kan? Ini kan nggak setuju informasi dan pengajaran. Masalahnya bagaimana membedakan informasi dan pengajaran? Karena apa? Pengajaran itu juga diinformasikan. Kalau nggak diinformasikan kita nggak tahu. Itu loh. Tapi coba kita ikutilah kerangka berpikirnya. Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu sunat. Ya, sorry, nggak di sini aku. Aku kasih kalian wawasannya dulu ya, supaya nanti bisa mengikuti kajian itu secara gamblang atau mudah. Sunat. Sunat ini mau dimasukkan kemana? Ke pengajaran atau ke informasi? Ini kan? Maka kita tarik lagi perpuluhan. Ya, itu kita masukkan ke pengajaran atau ke informasi. Ini kan menarik untuk didiskusikan. Kita tahu teman-teman saudara Kristen kita nggak sunat. Mereka mengatakan itu hanya sebatas informasi.
Tetapi ketika masuk perpuluhan, itu masuk ke pengajaran, maka mereka ambil. Meskipun sekali lagi tidak semuanya saudara Kristen kita ya mengatakan bahwa perpuluhan itu tetap berlaku sebagaimana era Yahudi Kanjeng Nabi Musa. Ya, tidak semua, karena ada juga yang berpendapat perpuluhan itu sudah selesai di era Yahudi. Ini harus aku jelaskan supaya kalian tahu petanya. Makanya kita tidak boleh memukul rata. Aku ulangi, di kalangan kekristenan sendiri perpuluhan itu menjadi debatable. Apakah masih diberlakukan atau tidak? Ya, itu debatable. Jadi kita ini yang kita bicarakan yang masih berpaham perpuluhan itu diberlakukan gitu ya. Meskipun aku sudah sampaikan ya, perpuluhan di perjanjian lama itu ada dua. Perpuluhan dalam perspektif Bapak Abraham itu beda dengan perpuluhan dalam perspektif Bapak Musa. Beda. Jadi di dalam dalam satu perjanjian lama saja ada dua perpuluhan, mau perspektif yang mana? Itu beda. Ya. Apakah itu akan dicocokologi hanya karena sama-sama 1/10? Itu debat lagi ya. Terus di dalam kekristenan bagaimana Yesus mengatakan apakah perpuluhan itu tetap jalan atau tidak? Itu memang debatable. Karena memang itu tidak ada informasi yang disampaikan secara eksplisit oleh baginda Yesus yang nanti akan kita bahas. Ya. Tetapi yang kita tahu ya, ini yang pro aja ya, yang kontra nggak kita bicarakan. Yang pro perpuluhan itu masih berlaku. Mereka mengambil perpuluhan, padahal ini sama-sama Torah ini. Sama-sama hukum. Kalau dia ngomong Torah, artinya hukum ya. Ini Torah ini perpuluhan. Sunat ini juga Torah. Tapi sunatnya nggak diambil, perpuluhannya diambil. Itu masalahnya. Sekarang tanya sama pendeta-pendeta yang pro perpuluhan itu, dia sunat nggak? Dia begini petanya. Begini petanya. Karena apa? Sunat dianggap informasi, bukan ajaran, informasi. Ya, maka nggak dilakukan. Nah, perpuluhan dianggap pengajaran, maka dilakukan. Yang ini titiknya diiris, yang ini dapat duit, gitu loh. Ya, ini masalahnya. Kenapa yang dapat duit diambil, yang titiknya diiris, dipotong nggak diambil? Bismillah. Ya, sudah tahu petanya ya, sudah tahu ya. Oke. Jadi ini landasannya Alkitabnya seperti ini, ya. Seperti ini. Kerangka berpikirnya ada yang mengatakan atau membagi, ya, semua dalam Alkitab itu dibagi dua, yaitu informasi dan pengajaran. Itu yang gue nggak setuju, ya. Nah, ini gue coba mengikuti kerangka berpikir mereka. Ya, oke ya, paham ya. Pelan-pelan aja, yang penting kalian ngerti gitu. Jangan sampai dikasih pengajaran nanti. Ya. Oke. Kajian-kajian gue itu nggak strike lo ya. Kajiannya itu dia singular, dia berputar-putar. Jadi kalian harus sabar memang mengikutinya. Sampai nanti kita bisa membuat puzzle. Jadi kita mengumpulkan serpihan-serpihan dulu. Oke. Dari informasi yang gue dapatkan ya di berita online itu, pendeta GL ini jamnya itu, harga jamnya itu
bisa untuk membeli 3 mobil Avanza. Mereknya lupa gue, nggak familiar gue sama mereknya. Ya mungkin itu orang-orang khusus yang punya. Itu harga jamnya. Harga rumahnya, asetnya berapa itu aku nggak dapatkan ya. Nggak dari penjelasan berita itu nggak tidak dinominalkan ya. Tapi yang jelas rumahnya itu ya mewah. Tampilannya mewah ya. Anulah zona kenyamanan. Belum istrinya lagi ya, berapa harga tasnya, itu masuk dalam zona-zona kenyamanan. Apakah sang pendeta punya perusahaan? Nah, sejauh data yang aku dapatkan, nggak punya. Ya, nggak punya. Jadi dia bukan seorang pengusaha, artinya sumbernya itu ya murni dari kependetaannya itu. Ya. Nggak tahu nanti kalau ada sumber lain sampaikan ke aku ya. Sumber berita lain mungkin lebih lengkap dari yang aku dapatkan kemarin. Ya. Cuman yang aku perlu kasih tahu bagaimana nyamannya ketika harga jam tangan saja itu bisa untuk beli 3 mobil Avanza. Tuh. Ya. Makanya tajuknya ini adalah Pendeta GL mengkapitalisasi jemaat. Sebetulnya tadi juga aku mau kasih judul alternatif, mengelola gereja bagaikan perusahaan. Gitu ya. Oke. Bismillah. Kita coba awali ya dari yang paling mudah dulu ya. Keluaran 34:11. Keluaran 14 bukan 1, sorry. Ya. 34:11. Sorry 34:14. Sorry. Salah ngomong, ya. Oke. Begini. Dikatakan di situ, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, ya. Sebab janganlah engkau menyembah ya kepada Allah lain. Bersujud kepada Allah lain, ya. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Ya. Cemburu. Ini hadisnya juga ada ini ya, cuman aku belum pernah dapatkan. Informasi dari teman ada hadisnya, ya. Jadi aku adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah itu cemburuan. Allah yang cemburu. Kenapa cemburu? Karena dia punya hak untuk memiliki kita sebagai hamba. Karena dia punya hak pemilikan ya atas kita. Hadisnya nanti tolong carikan ya, ada itu hadisnya. Jadi rasa cemburu itu hadir karena kita merasa punya hak memiliki sesuatu yang kita cemburui itu. Kamu cemburu sama istrimu karena kamu merasa memiliki istri. Istri cemburu kepada suami karena suami merasa memiliki istri. Jadi istri merasa memiliki suami, suami merasa memiliki istri. Rasa memiliki itulah yang melahirkan kecemburuan. Ya. Lah kita ini milik Allah. Maka kalau Allah
mempunyai sifat cemburuan atas kita, itu sesuatu yang logis-logis banget gitu loh. Ya. Di Keluaran 3:4-14. Maka kita hanya bersujud kepada satu-satunya Allah. Allah tidak mau dimadu. Gitu loh. Itu yang namanya konsep tauhid. Jangan dimadu. Ya. Kalau kamu madu antara kamu menyembah Allah juga kamu menyembah Mammon, ini bajingan ini. Nanti aku jelaskan apa itu Mammon. Ya. Ya. Oke, kembali. Tolong teman-teman tab-tabnya dibantu ya. Supaya enggak ditutup dia. Teman-teman TikTok. Aku ulangi. Di kitab Keluaran itu ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Ya. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Cemburu terhadap siapa? Terhadap kita. Maka kita tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Itulah makanya baginda Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Ini konsep tauhid keluar nih. Nggak ada Allah lain, cuma satu-satunya Allah. Ya, ini Yohanes 17 pasal 3. Nanti ada 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Apa katanya si Paulus? Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja. Ini tauhid loh. Makanya gue bikin video ya. Gue membela Paulus dalam konsep theos, karena Paulus itu tidak Tritunggal, tidak Oneses. Jadi Oneses dan Tritunggal itu sama-sama konsep theos ya, yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan Ehad, baik itu di era baginda Musa maupun baginda Yesus, Ehad. Ya. Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Nanti masuk ke baginda Kanjeng Nabi Muhammad, Kul huwallahu ahad. Satu-satunya. Ya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya. Ada Allah lain nggak? Artinya kamu nggak boleh menghadirkan siapapun karena satu-satunya Allah. Begitu juga 1 Korintus, bagi mereka, bagi pagan-pagan itu memang banyak Allah. Bagi kita hanya satu Allah saja. Jadi nggak ada yang lain. Nggak ada Roh Kudus, nggak ada Putra. Karena satu-satunya Allah yang benar itulah yang disembah. Makanya disebutkan di Keluaran 3:4-14, Allah yang cemburu. Allah itu cemburu terhadap kita sebagai ciptaannya. Karena apa? Karena memang kita miliknya Allah. Allah tidak mau diduakan, tidak mau ya diduakan. Nanti dalam konsep Alkitab, kamu akan menyembah Allah atau menyembah Mammon. Nggak tahu, ini teman-teman Kristen pernah nggak dapat kajian seperti ini ya? Di sekolah Alkitabnya mungkin. Ya, yang aku jelaskan untuk kalian ya, rasa cemburu itu hadir dari sifat, dari karakter, dari rasa memiliki. Kita itu milik Allah. Maka Allah itu adalah Allah yang cemburuan. Allah itu tidak mau kita menyembah Allah juga menyembah yang lain. Itu loh. Allah tidak mau diduakan.
itulah yang disebut dengan konsep ehad atau tauhid. Nggak mau udah didudakan. Kalau kita bawa ke konsep Alkitab, you mau menyembah dua Tuhan, you mau menyembah Allah, berikut kau, you mau menyembah Mamon. Apa itu Mamon? Ntar gue jelasin. Ya. Jadi ini pelajaran untuk semuanya lah ya. Yang pendeta, yang jemaat juga ya, supaya kita menggunakan prototipe itu sesuai dengan yang diimani. Kalau sebagai Kristen, maka prototipenya ya Kristus gitu loh. Ya. Nanti tak jelaskan bagaimana aku ketika masih kecil itu ya. Kami kalau dalam perspektif Islam ngaji itu ya, ada cerita-cerita Nabi gitu ya. Diceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu hidup dalam keterbatasannya. Nanti bisa kita lihat apakah berpihak kepada mereka yang kaya-kaya atau mereka yang termarginalkan. Kita lihat nanti. Ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya. Sekarang aku jelaskan mamon dulu. Apa itu mamon ya? Tapi sebelum ke sana, aku jelaskan dulu. Ini sudah jelas ya. Keluaran 3:14 ya, Allah yang cemburu ya. Jadi tidak boleh kita menyembah selain Allah. Jangan dimadu Allah itu dengan siapapun, tidak mau. Dia hanya menjadi satu-satunya sesembahan ya. Oke. Ini di TikTok sinyalnya bermasalah. Oke. Sekarang aku jelaskan Matius 6:24. Bila itu sinyalnya bermasalah ya. Matius 6:24. Hah? Ya bermasalah sinyalnya. Sudah ganti provider masih bermasalah aja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia ya kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena itu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, nggak boleh, nggak bisa. Ya. Allah nggak bisa kamu mengabdi kepada Allah tapi mengabdi juga kepada Mamon. Yang aku sudah jelaskan tadi, Allah itu Allah yang cemburu. Ya. Oke, ini sama dengan Lukas 16:13. Lukas 16:13 ya. Aduh, kenapa sinyalnya gitu masalah terus tuh ya? Sebentar. Kok di situ masih jalan? Ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oke, ya. Nggak bisa kalian mengabdi kepada Allah juga kepada Mammon. Karena sudah diingatkan di Keluaran 34:14. Dia adalah Allah yang cemburuan, nggak mau dimadu. Sekarang aku jelaskan apa itu Mammon. Ya. Literasinya cukup panjang, jadi aku bacakan saja supaya lebih lengkap ya. Jadi ada tinjauan bahasanya juga beda-beda. Ada Mammon dalam perspektif Kasdim, ada Mammon dalam perspektif Arem ya. Oke, pertama. Yang Mammon dalam perspektif Kasdim itu berarti rumah harta benda ya. Itu Mammon dalam perspektif Kasdim ya. Rumah ya. Rumah harta benda atau kekayaan ya. Dalam beberapa ayat Alkitab kata ini digunakan untuk merujuk kepada kekayaan harta benda dunia. Kalau orang Jawa bilang donyo, kedonyan itu berarti gila harta, gila dunia ya. Jadi ini masuk zona kenyamanan. Itu contohnya terdapat, aku nggak usah catat ya, ini sekedar penjelasan Mammon, nanti bisa lihat sendiri. Di Matius 6 ayat 24, di Lukas 19 ayat yang ke-6 ya. Ini ya. Di Lukas 16 ayat 9, tapi yang kita nukil Lukas 16:13 ya. Di sini Mammon menggambarkan kekayaan sebagian entitas ya yang memiliki pengaruh kuat dan seringkali menggoda manusia untuk mengutamakan materi daripada pelayanan. Gitu loh. Jadi sudah diingatkan ya, kamu akan ya masuk dalam zona yang mana? Zonanya Mammon yang zona kenyamanan atau zonanya Allah pelayanan yang itu zona perjuangan. Ini ya. Nggak bisa kamu ambil dua Allah dan Mammon kamu campur, nggak bisa. Sekarang kita ambil dalam perspektif Arem ya. Dalam bahasa Arem itu juga berarti kekayaan atau keuntungan gitu ya. Kristus melihat lebih dalam lagi, mengkaitkan kata ini dengan keserakahan. Serakah. Nggak pernah puas. Ya, sudah punya ini mau punya lagi. Serakah ya. Atau egois. Terhadap kenikmatan dunia itu dia nggak pernah puas ya. Zona kenyamanannya itu selalu di-upgrade terus maunya. Oke, dalam Lukas 6:9 ya, Lukas 16:9 maksud gue ya. Mammon yang tidak jujur mengacu pada keuntungan yang diperoleh ya. Keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak benar atau dengan niat yang egois. Dengan demikian Mammon mengingatkan kita untuk tidak membiarkan harta benda menguasai hati kita dan mengasingkan kita dari Allah. Kalau bahasa gue itu biarkanlah harta itu, biarkanlah Mammon itu berparkir di saku, jangan berparkir di hati. Gitu. Dulu ada kata-kata seperti itu. Jadi duniawi kita cukuplah berparkir di saku, jangan berparkir di hati, supaya tidak menjadi penghalang untuk ketaatan kita kepada Gusti Allah Agung gitu ya. Oke, yang ketiga, secara praktis Mammon mencakup segala bentuk kekayaan duniawi, termasuk uang, properti, perhiasan dan aset lainnya, mungkin mobil, kendaraan atau deposito atau apalah ya. Namun Kristus mengajarkan agar kita tidak mengabdi kepada dua tuan, yaitu mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Tidak bisa.
Sebagai gantinya, idealnya sih kita harus memprioritaskan pelayanan kepada Allah, ya, dengan menyampingkan mamon. Artinya kenikmatan dunia itu bukan tidak boleh, boleh, tapi dia bukan menjadi prioritas utama. Prioritas utama kita itu adalah pengabdian kepada Gusti Allah yang agung, gitu loh. Jangan dibalik, justru yang diutamakan mamonnya, Allahnya ditinggalkan, gitu ya. Jadi mamon adalah lebih dari sekedar kekayaan materi yang mencerminkan prioritas dan sikap hati kita terhadap dunia dan Allah. Dunia dan Allah. Jadi ini gampangnya itu aku bilang zona kenyamanan mamon ini, ya. Zona nyaman. Hidup lu nyaman, gitu loh. Nih, ya, entah ya harta, deposito, mobil, apalagi, ya, perhiasan, teteh bengek, yang membuat hidup lu nyaman itu loh. Itu disebut mamon, duniawi, keduniawian. Nah, mungkin bisa juga begitu. Ke dunia, ini bahasa gue ya. Kalau lu nanti dapatkan bahasa yang lebih pas, nggak apa-apa, lu ganti. Yang penting otak lu ngerti kalau gue ngejelas no gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Graito. Tutup dulu tuh. Ini seri 1 ya. Ini seri 1. Ya. Untuk yang di TikTok kita lanjut aja ya. Ini yang untuk di YouTube ya. Nanti kita lanjut ya. Oke, ayo. Demikian saudara-saudaraku semua yang ngaji bareng Gus Piti di channel ini, di seri 1-nya sudah aku jelaskan Pendeta GL mengkapitalisasi jemaat, ya. Seperti itu, nanti kita lanjutkan di seri 2. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an dalam bingkai keindahan iman Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah ngaji bareng Gus Beti di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.